kami cukup mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Mengejutkan, hasil rapat dengar pendapat mantan asisten rumah tangga Erin yaitu Herawati dengan Komisi 3 DPR RI kemarin. Terungkap bahwa Komisi 3 selain mengawal kasus asisten rumah tangga versus majikan ini, juga pihak Komisi 3 DPR RI menjamin bahwa laporan polisi dari Erin atas Herawati terkait tuduhan pelanggaran perlindungan data pribadi tidak akan diproses di ranah hukum. Namun kesimpulan itu mendapat tanggapan keras dari pihak Erin yang belum mendapat kesempatan seperti Herawati bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Pihak Erin mempertanyakan hak DPR RI menjamin laporan polisi Erin tidak diproses. Sementara hasil visum atas Herawati belum ada dari rumah sakit. Erin pun bersurat ke Komisi 3 DPR RI agar mendengar juga suaranya, tidak hanya Herawati. Lantas, seperti apa tanggapan pihak LPSK atas prahara Herawati versus Erin yang juga hadir dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI kemarin? Seperti apa pula tanggapan praktisi hukum kawakan Hotman Paris Hutapea atas prahara ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hukum Herawati versus Erin, mantan istri Andre Taulani, kini memasuki babak baru. Herawati ditemani kuasa hukumnya kemarin melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dan menjelaskan hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Pihaknya mengapresiasi Komisi 3 DPR RI telah memberi ruang kepada Herawati untuk mengawal perkara melawan Erin. Menurut pihak Herawati, kesimpulan dari rapat dengar pendapat kemarin adalah bahwa Komisi 3 DPR RI memastikan bahwa laporan polisi dari pihak Erin terhadap Herawati dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak bisa diteruskan di ranah hukum. Kuasa hukum Herawati juga menyebutkan bahwa pihak LPSK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis atas Herawati. Kami juga mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Dan juga kami juga terima kasih juga kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi mengawal perkara. Hasil penjelasan yang kami sampaikan kepada Komisi 3 ada kesimpulan mengatakan bahwa terkait laporan dari Bu Rike agar diberhentikan, kurang lebih seperti itu. Ya Bu Erin, tadi yang diberhentikan. Iya, memang ini diberi mengenai harus atau itu kita kurang ini ya, tapi pastinya kalau mengenai laporan itu hak mereka. Kita tidak bisa menghalang-halang itu juga, tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Dari LPSK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan secara psikologi klien kami dan sudah disampaikan dari mereka. Yang kedua terkait laporan kami di Polres Jakarta Selatan karena juga masih proses sekitar 2 mingguan. Dari DPR Komisi 3 mengawal kasus ini. Dan satu pihak ketiga itu terkait tentang laporan dari pihak Ibu Erin dirinya. Itu mereka menyampaikan bahwa terkait laporan dari mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Itu kesimpulan dari Komisi 3. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan
oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat masih muda, jadi masa harus sampai modar dulu ya kan gitu kan, gitu loh. Artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga gitu loh, mental gitu loh. Oke, terakhir. Kalau sekarang apa yang kamu harapkan? Berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses udah. Oh ikutin sekarang ya. Herawati juga mengungkap bahwa ia merasa sedikit lega setelah DPR RI memutuskan bahwa laporan Erin atas dirinya terkait dugaan perlindungan data pribadi tidak dapat diproses di ranah hukum. Herawati juga mengaku tidak menyangka bisa sampai berada di titik ini, di mana kasusnya sampai mendapat atensi dari pihak Komisi 3 DPR RI. Karena itu, Herawati pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rieke Diah Pitaloka yang gerak cepat menanggapi keluhannya. Jangan nyangka awalnya sih, tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Rieke Diah Pitaloka dan staf-stafnya. Terima kasih sudah membantu saya sehingga sampai di sini lah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja. Semoga prosesnya tetap berjalan lah. Kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Alhamdulillah udah sedikit lega sih. Pokoknya saya terima kasih. Terima kasih sama Ibu Rieke Diah Pitaloka. Semoga dia di sana sehat-sehat nanti di hajinya. Semua lancar dia naik hajinya. Udah saya terima kasih sama Ibu Rieke Diah Pitaloka udah banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terkait sikap Erin yang meminta agar suaranya juga didengar oleh DPR RI, kuasa hukum Herawati pun menyampaikan responnya. Pihaknya mempersilahkan pihak Erin jika memang ingin bertemu dan berdiskusi dengan Komisi 3 DPR RI seperti yang ia lakukan. Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan persoalan itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Tidak ada halangan untuk soal itu. Selain DPR RI, lembaga LPSK diketahui juga mendukung langkah Herawati yang tengah berjuang mendapatkan keadilan atas dirinya. LPSK menjelaskan bahwa menurut pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 314, saksi, pelapor, ahli, dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata. Dan laporan pertama dululah yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pihak LPSK juga mengungkap bahwa menurut Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, kondisi yang dialami Herawati adalah kondisi khusus. Mengingat adanya kerentanan relasi kuasa antara Herawati sebagai pekerja dan terduga pelakunya sebagai majikan. Sehingga ketimpangan ini yang menjadi perhatian LPSK. Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga sampaikan kepada Komisi 3 bahwa kami sudah lakukan asesmen psikologis pada korban dan saksi berkaitan dengan kasus yang disampaikan. Dan termasuk sebenarnya dalam konteks kasus ini di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang 31 2014 disebutkan saksi, korban, pelapor, ahli, dan kemudian saksi pelaku tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Nah, kalau ada laporan bagaimana ya? Nah, di dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa kalau ada laporan balik terhadap laporan tersebut, maka laporan yang pertama dulu yang harus ditindaklanjuti dan harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau kemudian putusannya memang ada tindak pidana dan pelaku atau terlapor dinyatakan bersalah, maka laporan baliknya itu gagal. Kalau terkait dengan penganiayaan, laporan terkait dengan penganiayaan sih enggak, ya tetap harus jalan. Kamu saya laporan Erin kalau itu. laporan Erin mestinya iya, karena apa, di dalam pasal 10 tadi saya sampaikan ya, bahwa
saksi korban itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian ataupun informasi yang disampaikan dalam rangka mengungkap kejahatan yang dialaminya atau diketahui. Jadi ini memang psikolog ya ranahnya ya, tetapi memang korban menyampaikan kondisi pada saat bagaimana yang bersangkutan ditendang, kemudian dicekik, dicakar gitu ya. Nah ini kan situasi traumatik dan termasuk juga kata-kata ya, kata-kata kasar yang disampaikan kepada korban oleh pelaku. Nah ini situasinya sangat traumatik, termasuk juga ada dokumen-dokumen yang bersangkutan yang belum dikembalikan seperti KTP, kan ditahan. Nah ini yang terus handphone juga kan disita ya sama pelaku. Jadi di situasi yang menurut kami traumatik dan kami lakukan asesmen ya kepada kita minta psikolog untuk lakukan asesmen dan memang mengalami trauma. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru disahkan pada tanggal 21 April 2026 bersamaan dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, itu memang di situ ada disebut soal situasi khusus yang salah satunya adalah kerentanan posisi saksi dan korban. Dalam hal ini adalah ada relasi kuasa, yaitu pelakunya majikan dan kemudian korbannya adalah pekerja rumah tangga, sehingga ini timpang. Nah ini yang perlu situasi khusus ini menjadi pertimbangan LPSK bahwa perlindungan terhadap yang bersangkutan terhadap korban ini patut diberikan. Di sisi lain, Erin bersurat ke Komisi 3 DPR RI agar suaranya juga didengar, seperti halnya yang dilakukan Komisi 3 DPR RI terhadap Herawati. Lantas, seperti apa langkah Erin dan kuasa hukumnya agar suaranya didengar oleh DPR RI seperti halnya Herawati? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Erin tampaknya kian gentar melihat langkah cepat mantan asisten rumah tangganya yang kian gencar meraih simpati dan mencari dukungan dari lembaga DPR RI. Erin didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga kemarin pun mempertanyakan undang-undang yang seharusnya berlaku untuk semua kalangan masyarakat. Namun kini terkesan hanya melindungi kalangan tertentu saja. Karena itu, Erin meminta kepada Komisi 3 DPR RI agar dirinya juga ikut diundang untuk berdiskusi terkait prahara hukumnya dengan mantan asisten rumah tangganya, Herawati. Mendatangi gedung DPR RI kemarin, Erin didampingi oleh kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga dan tim, membawa harddisk yang menurutnya berisi bukti-bukti CCTV rumahnya yang menunjukkan perilaku Hera ketika bekerja padanya selama 3 minggu. Erin bahkan menyebut bahwa Herawati beberapa kali merokok di rumahnya. Sementara Erin sudah menyampaikan bahwa ada peraturan dilarang merokok selama bekerja di rumahnya. Apalagi semua yang tinggal di rumahnya tidak ada yang merokok. Kita sama-sama ketahui bahwa undang-undang itu dibuat ya untuk melindungi masyarakat dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali apakah dia seorang konglomerat, seorang jenderal, seorang pejabat, seorang Ibu Erin, atau seorang ART, itu sama, semua di mata hukum. Sama-sama memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak terkecuali, tidak ada pengecualian. Karena di hukum itu jelas dibuat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa klien kami, Ibu Erin, adalah warga negara Indonesia, sehingga mempunyai hak hukum yang sama. Kami mendukung ya dan mengapresiasi tentunya langkah dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan persoalan atau hukum yang sedang berjalan yang ditempuh oleh pihak Ibu Hera dan juga klien kami Ibu Erin.
Maka bersama ini kami juga meminta kepada pihak Komisi 3, khususnya Pak Ketua Komisi 3 untuk mengawal ya kasus ke kami ya, kasus masyarakat yang sama-sama sedang melakukan upaya hukum, yang sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Karena itu tadi saya katakan bahwa hukum tidak dibuat hanya untuk Ibu Erin atau hukum tidak hanya dibuat untuk Ibu Hera. Mereka sama-sama masyarakat dan sama-sama punya hak yang sama di mata hukum. Klien kami juga menginginkan sesuatu hal yang bersifat berimbang, Ya. gitu. Artinya ketika berimbang di sini adalah ya kami pun tentunya memiliki aspirasi sebagai rumah rakyat tadi. Karena saya punya bukti yang sangat valid atas fitnahan mereka. Buktinya dikasih tahu Mbak. Iya. Apa sih isinya ini Mbak? Ini selama dia masuk dari awal, dia masuk. Nggak, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphone ya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah pembantu juga 2. Dan saya Kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART ini melakukan Ada buktinya kalau ART itu merokok. Ya? ada buktinya semua di sini. Jadi- Dia melakukan dia merokok di dapur saya, di rumah saya, Di dalam rumah. di dalam rumah, yang itu sangat mengganggu kesehatan, apalagi terutama anak-anak dong. Anak-anak saya masih remaja. Sikap pihak DPR RI yang menjamin bahwa laporan polisi dari Erin atas Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pelanggaran data pribadi tidak akan diproses, mendapat tanggapan kritis dari pihak Erin melalui kuasa hukumnya. Erin mempertanyakan dasar hak DPR RI yang menjamin bahwa laporan polisi Erin terhadap Hera tidak akan berlanjut. Pihak Erin merasa janggal atas sikap dewan tersebut dan mempertanyakan keputusan. Kuasa hukum Erin juga mempertanyakan bukti visum dari mantan ART Herawati yang justru belum rilis dari rumah sakit. Namun DPR RI tiba-tiba menjamin Herawati. Erin ditemani Sunan Kalijaga pun bertekad untuk memperjuangkan laporan polisinya atas Herawati diproses sesuai hukum yang berlaku. Pihaknya juga menyebutkan akan bersurat ke Komisi 3 DPR RI agar suaranya didengar. Kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Akan berbeda ketika si korban ya saat ini sedang ada di rumah sakit, ada di ICU mungkin, atau setelah keluar juga menimbulkan cacat yang permanen. Tapi faktanya kami tidak melihat itu. Faktanya kami melihat dia dalam, alhamdulillah, syukur dalam keadaan sehat, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa wawancara atau bisa datang kemana-mana ya untuk menyampaikan ini itunya. Jadi saya rasa agak sedikit berlebihan kalau kasus ini ya seolah-olah sangat luar biasa gitu loh. Dan saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya laporkan. Jadi kan maksudnya tidak ada haknya mereka untuk menjamin tidak dilanjutkannya laporan saya. Itu atas dasar apa? Kejanggalan ini dia belum keluar hasil visumnya, kenapa langsung DPR memutuskan seperti ini? Itu kan janggal banget. Di sisi lainnya tadi sudah diterangkan oleh klien kami Bu Erin, banget. CCTV ini sangat jelas gitu loh. Sangat jelas apakah benar peristiwa itu ada. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa peristiwa itu tidak ada. Menendang, mencekik, mencakar. Sangat jelas ini di CCTV itu sangat terang benderang itu tidak ada. Itu Tapi sangat nanti kita keterlaluan dan itu kita akan harus bikin laporan karena kan dia fitnah. Perlu kami klarifikasi ya,
bahwa kami mendapatkan info bahwa hari ini ada RDP yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI yang diketuai oleh Bapak Habibur Rahman, yang dimana kami mendapatkan info tersebut, ya. Lalu saya pribadi juga menyampaikan kepada Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI atau Habibur Rahman bahwa kami selaku masyarakat, ya, mewakili klien kami Mbak Erin di sini juga siap untuk hadir, tentunya membawa semua alat-alat bukti yang valid seperti CCTV dan bukti-bukti lainnya untuk juga dapat didengar keterangannya seperti apa. Kata siapa tidak diterima? Belum diterima. Ya, jadi bukan tidak diterima. Kalau tidak diterima, pasti kami akan komplain karena itu rumah rakyat. Kami rakyat yang datang juga mencari keadilan. Jadi tolong diralat teman-teman, ya, tidak ada DPR RI menolak atau tidak menerima kami, tidak ada. Belum menerima. Ya, belum menerima iya, tapi tidak ada menolak. Nah, Itu harus diralat. Dari Kak Erin kecewa nggak? Apa niat baiknya Kak Erin belum diterima oleh? Enggak sih, nggak kecewa karena kan kita kan baru tadi datang memang untuk menyampaikan apa yang dituduhkan itu kan, kita bawa alat-alat buktinya semua. Jadi kami datang tadi dengan semangat mencari keadilan, ya, dengan berani kami datang ke DPR RI dengan semangat untuk mendapatkan keadilan, ya, karena kami juga membawa alat-alat bukti tentunya. Kami beritikat baik, diundang atau tidak diundang, kami beritikat baik datang, hadir ke rumah rakyat, DPR rumah rakyat, kami rakyat. Di sisi lain, praktisi hukum Kawakan, Hotman Paris Hutapea menjelaskan, ancaman hukuman dugaan penganiayaan terhadap mantan asisten rumah tangga Erin bernama Herawati. Lantas, seperti apa telisik Hotman Paris atas adanya dugaan penganiayaan oleh majikan terhadap asisten rumah tangga tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Praktisi hukum Kawakan, Hotman Paris Hutapea menjelaskan, ancaman hukuman terkait dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga bernama Herawati oleh sang majikan, yaitu Rian Wartia Trigina alias Erin. Hal itu terungkap dari analisa Hotman Paris Hutapea atas prahara hukum yang melibatkan Erin versus mantan asisten rumah tangganya Herawati yang kini kian memanas. Menurut analisisnya, laporan ART Herawati terhadap Erin atas dugaan penganiayaan dan kekerasan bisa macet jika belum disertai dengan bukti visum dan bukti pendukung lainnya, termasuk juga saksi. Macet dalam hal ini, menurut Hotman Paris, adalah penyidikan atas kasus tersebut bisa mandek atau berhenti di tengah jalan. Hotman Paris juga menjelaskan macam-macam jenis penganiayaan dan juga ancaman hukumannya. Kabarnya, bukti visum dari Herawati, mantan asisten rumah tangga Erin, belum diserahkan kepada penyidik. Entah dengan alasan apa. Namun, pihaknya mengaku memiliki bukti kuat atas kasus yang telah ia adukan ke polisi. KDRT udah pasti kalau ada visum, ada saksi, ya udah itu aja. Tapi kalau misalnya visum memang belum keluar gimana? Pada dasarnya penyidikan tidak berlangsung kalau visum tidak ada. Tapi kalau misalnya tidak ada visum bisa dikatakan nggak Pak kalau ini penganiayaan? Proses pembuktiannya bisa macet, penyidikannya bisa berhenti. Iya, nggak ada kaitan gaji dengan naik sidik penganiayaan, nggak ada kaitan. Penganiayaan itu ada penganiayaan menyebabkan kematian, menyebabkan luka berat, ya ada variasi, ada yang di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun gitu loh, ya.
Jadi nggak bisa. Jadi tergantung. Kalau penganiayaan ringan itu di bawah 5 tahun. Undang-undang perlindungan anak dan perempuan ada, makanya tergantung. Karena itu semua tumpang tindih. Ada KUH pidana, ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Ya, jadi nggak tahu pasal mana yang diterapkan. Ya udah, capek. Tapi artinya ART ini dengan ada PA, ada UU PRT ini bisa lebih terjaga. Mungkin itu undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tuh. Ya. Tergantung apa yang dilakukan, tergantung perbuatannya apa. Kita belum tahu. Aku nggak tahu perbuatan apa yang dilakukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.